Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita sudah tiba pada tatap muka ketujuh, yaitu materi tentang alokasi biaya overhead pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Bisnis Islam. Langsung saja masuk ke topik pembahasan. Ada dua macam departemen yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah departemen produksi. Tentu dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwasanya departemen ini bertanggung jawab dalam melakukan proses produksi. Adapun departemen yang kedua adalah departemen jasa. Departemen jasa adalah sifatnya departemen yang memberikan support dalam proses produksi. Contoh di sini adalah inspeksi. Jadi inspeksi itu adalah masuk salah satu departemen tertentu, yaitu departemen jasa. Kemudian ada dua macam biaya overhead, yaitu biaya overhead departemen langsung dan biaya overhead departemen tidak langsung. Apa bedanya? Kalau biaya itu bisa ditelusuri ke departemen yang bersangkutan, maka biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya overhead departemen langsung. Contoh, tunjangan pegawai. Kita bisa mengetahui pegawai ini masuk di departemen mana. Departemen A, departemen B, atau departemen C. Nah, karena kita bisa mengetahui, bisa menelusuri secara spesifik biaya tersebut milik departemen mana, maka itu disebut dengan biaya overhead departemen langsung. Servis dan pemeliharaan, contoh yang lain. Kita juga bisa mengetahui ini servis dan pemeliharaan atas alat atau mesin pada departemen yang mana. Kita bisa mengetahui dengan mudah. Ada lagi biaya overhead departemen tidak langsung. Ini biasanya tidak bisa ditelusuri ke departemen yang bersangkutan. Sifatnya umum, biasanya ini adalah biaya overhead yang dikeluarkan oleh kantor pusat atau digunakan secara bersama-sama oleh seluruh departemen. Karena kita tidak bisa menelusuri secara langsung ke tiap-tiap departemen, maka kita kategorikan biaya tersebut sebagai biaya departemen tidak langsung. Contoh adalah listrik. Listrik digunakan oleh seluruh departemen dan juga digunakan oleh kantor pusat. Nah, karena kesulitan untuk menelusuri secara langsung, maka biaya listrik itu kita kategorikan sebagai biaya overhead departemen tidak langsung. Kemudian kita belajar tentang alokasi biaya overhead departemen. Ada tiga macam metode yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah metode direct atau metode langsung. Yang kedua adalah metode bertahap atau metode sequential. Atau kita sebut juga dengan step method atau sequential method. Yang ketiga adalah metode simultan atau juga disebut dengan metode aljabar, simultaneous and algebraic method. Pertama, saya akan kita bahas satu-satu, mulai dari metode langsung sampai metode yang terakhir. Kemudian nanti kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama adalah metode langsung. Jadi metode alokasi langsung itu biaya overhead departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmati. Metode alokasi langsung digunakan jika jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati oleh departemen produksi. Tidak ada departemen jasa yang menikmati departemen jasa yang lain. Ilustrasinya apa? Mari kita bahas dengan menggunakan ilustrasi soal. Di sini ada perusahaan yang memiliki 4 departemen, yaitu departemen A dan B, 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Departemen produksinya dinamakan dengan departemen A dan B, adapun departemen jasa itu departemen Y dan Z. Tiap-tiap departemen kita memiliki biaya overheadnya masing-masing. Departemen A 60.000, B 80.000, Y 36.300, Z 20.000. Kemudian kita juga memiliki persentase, karena ingat departemen service, departemen jasa, Y dan Z itu memberikan jasa kepada departemen produksi yang dalam hal ini adalah departemen A dan B. Di sini kita bisa melihat persentase jasa yang sudah diberikan tiap-tiap departemen jasa kepada departemen yang lain. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya dari 100% jasa yang diberikan oleh departemen Y, 40% diantaranya diberikan kepada departemen produksi A. 40% lagi diberikan kepada departemen produksi B. 20% diberikan kepada departemen jasa Z. Adapun departemen Z, dari 100% jasa yang dia berikan, 20% diantaranya diberikan kepada departemen A, 50% kepada departemen B, dan 30% kepada departemen Y.
Jadi selain departemen jasa tersebut selain memberikan jasa kepada departemen produksi, ternyata juga memberikan jasa kepada departemen jasa yang lainnya. Ini akan berguna nanti pada penghitungan ketika kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode sequential atau metode bertahap. Yang pertama kita akan membahas metode langsung. Ketika kita membahas metode langsung, kita abaikan dulu kontribusi dari departemen Y terhadap departemen Z. Jadi kontribusi antar departemen jasa itu kita abaikan dulu. Baik dari departemen Y ke Z sebesar 20% maupun dari departemen Z ke departemen Y sebesar 30%. Ini kita abaikan dulu. Kita hanya fokus terhadap kontribusi jasa yang diberikan oleh departemen jasa kepada departemen produksi saja. Di sini kita bisa lihat contohnya dari 36.300 ya, biaya overhead yang sudah dikeluarkan, biaya overhead yang dimiliki oleh departemen Y itu akan kita distribusikan kepada departemen A dan B. Bagaimana formulanya? Formulanya adalah sebagai berikut. Jadi cara mendistribusikannya adalah 40/80. Ingat, ini kita abaikan dulu 20%. Jadi kita fokus kepada kontribusi departemen Y kepada departemen A dan B saja. Ini kalau kita total 40 plus 40 totalnya adalah 80. 80 ini akan menjadi penyebut. Sehingga pembilangnya itu adalah 40. Sehingga kita rumusnya adalah 40/80. Yaitu total dari keseluruhan tadi ya, 80. Ini 80. Kemudian kontribusi kepada departemen A adalah 40. Jadi 40/80 kali 36.300 ketemu angka 18.150. Jadi biaya overhead departemen Y 36.300, 18.150 itu akan dialokasikan, didistribusikan ke departemen A. Adapun departemen B karena di sini juga 40, jadi nominal rumusnya juga sama. Sehingga angka yang didapatkan juga sama-sama kedua departemen tersebut mendapatkan angka yang didistribusikan dari departemen Y sebesar 18.150. Bagaimana dengan dari departemen Z ke departemen A dan B? Kita lihat di sini adapun departemen Z itu memberikan jasa dari 100% jasa, 20% jasanya dia berikan kepada departemen A, 50% diberikan kepada departemen B. Oke, 30 kita abaikan dulu. Yang 30% kepada departemennya kita abaikan dulu. Sehingga kita ketemu 20 plus 50. Ini kalau kita total adalah 70. Ini kita total 70. Adapun ke departemen A berarti 20/70. Yang ke departemen B itu 50/70. Nah, ini di sini. Ini 20/70 itu dari Z ke A. Adapun Z ke B itu 50/70. Sehingga 20/70 dikali 20.000 kita ketemu angka 5.714. Itu kita distribusikan ke departemen A. Adapun sisanya ya 50/70 kali 20.000 ketemu angka 14.000 distribusikan ke departemen B. Dengan demikian biaya overhead pada departemen Y dan Z habis menjadi 0. Adapun departemen A dan B, total biaya overheadnya sekarang mengalami peningkatan, yaitu semula 60.000 karena dia mendapatkan distribusi biaya overhead dari departemen Y sebesar 18.150 dan departemen Z 5.714, sehingga sekarang total biaya overhead departemen B itu adalah 83.864. Dengan cara yang sama, departemen B sekarang semula biaya overheadnya adalah 80.000, sekarang biaya overheadnya adalah 112.436. Ini adalah cara yang ke-1, yaitu metode direct. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode bertahap atau sequential. Metode bertahap digunakan jika jasa dari departemen pembantu tidak hanya digunakan untuk departemen produksi saja, tetapi juga digunakan oleh departemen jasa yang lain. Nah, kalau tadi kontribusi antar departemen jasa itu kita abaikan, meskipun departemen Y mendapatkan jasa dari Z, departemen Z mendapatkan jasa dari Y, itu kita abaikan. Nah, sekarang jasa tersebut akan kita pertimbangkan, akan kita perhatikan. Jadi, kontribusinya akan kita hitung, tapi secara parsial saja.
Di sini pedoman umum dalam mengatur alokasi biaya overhead yaitu biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen lain dialokasikan pada urutan yang pertama. Jadi ini adalah patokannya. Banyak mahasiswa salah dalam melakukan distribusi karena dia tidak memperhatikan ini. Yang harus diperhatikan adalah mana yang contoh di sini. Kenapa yang Y harus didistribusikan lebih dahulu atau kenapa yang Z didistribusikan terlebih dahulu? Ini kalau pada metode langsung itu tidak masalah. Mau Y dulu, mau Z dulu yang didistribusikan tidak masalah. Tetapi akan menjadi masalah kalau kita menggunakan metode sekuensial atau metode bertahap. Y dan Z itu kalau kita distribusikan itu akan mendapatkan nilai yang berbeda. Y dulu didistribusikan atau Z dulu didistribusikan itu nih hasilnya itu totalnya akan berbeda. Maka penting mana yang harus didistribusikan terlebih dahulu, Y atau Z. Di sini patokannya ini ya. Jadi biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen jasa lain. Dari di sini kita kembali kepada ilustrasi yang tadi yang pertama. Di sini kita melihat bahwasanya biaya overhead dari departemen Y itu adalah 36.300. 36.300 ya. Dari biaya overhead 36.300, 20% diantaranya oleh departemen Y diberikan kepada departemen Z, ya kan di sini. Jadi ini dari 100%, 20% diantaranya jasa yang diberikan oleh departemen Y itu diberikan kepada departemen Z. Sehingga nilainya berarti service dari departemen Y ke Z, jasa yang diberikan departemen Y kepada Z itu 36.300, rumusnya kalau kita hitung dikali 20%. Sehingga ketemu jasa yang diberikan Y itu nilainya 7.260. Adapun jasa yang sudah diberikan departemen Z kepada departemen Y itu adalah 20.000 dikalikan 30%. Ya, ini. Jadi service departemen Z to Y itu 20.000 total biaya overhead departemen Z. 30% kontribusinya ke Y, berarti 20.000 kali 30%, ketemu angka 6.000. Sehingga di sini kita bisa lihat ternyata dari Y ke Z yang paling besar. Jadi kita bisa melihat di sini biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai. Di sini kita bisa melihat departemen Y itu jasanya lebih banyak dipakai daripada departemen Z. Y memberikan kepada Z 7.260, Z memberikan kepada Y jasa senilai 6.000. Berarti di sini Y memberikan jasa yang lebih besar. Dengan demikian, departemen Y itu akan kita distribusikan terlebih dahulu dibandingkan dengan departemen Z. Jadi ini rumusnya. Jadi departemen mana yang paling banyak memberikan biaya kepada departemen jasa yang lain. Lain cerita kalau seandainya departemen Z ini biaya overheadnya adalah 40.000, ya, let's say 40.000. Kemudian dengan persentase yang sama, maka kalau kita kalikan ini 40.000 dikali 30%, maka kita akan mendapatkan angka 12.000. Ini misal saja. Kalau misal ini 40.000 ya. Jadi 40.000 kali 30% ketemu angka 12.000. 12.000 itu lebih besar daripada 7.260. Sehingga kalau demikian, kalau memang departemen Z itu 40.000, maka yang kita alokasikan pertama kali ketika kita melakukan distribusi biaya overhead kepada departemen produksi A dan B itu adalah departemen Z terlebih dahulu yang kita distribusikan. Ya. Dalam ilustrasi ini kita sudah bisa melihat dengan detail, dengan jelas bahwasanya Y itu lebih besar, sehingga Y akan kita distribusikan terlebih dahulu. Jangan terkecoh dengan penamaan, meskipun penamaannya Y atau Z, belum tentu Y dulu yang diberikan, Y dulu yang didistribusikan, tergantung besarannya di sini, tergantung kontribusinya juga harus kita hitung. Ada kalanya departemen jasa 1 dan 2, belum tentu departemen jasa 1 itu yang kita distribusikan terlebih dahulu. Bisa jadi departemen servis yang kedua yang akan kita distribusikan.
tergantung, lagi-lagi tergantung pada biaya overhead dan juga kontribusi atau persentase terhadap departemen jasa yang lain. Kemudian kita hitung di sini, kita bisa melihat ya, kita rumusnya. Nah, di sini kita akan menganggap yang kita distribusikan dulu adalah departemen Y, sehingga sekarang rumusnya agak berubah. Kalau tadi 40/80, sekarang 40/100. Kenapa? Karena kontribusi departemen Y terhadap departemen Z itu sekarang kita akui. Sehingga sekarang perhitungan penyebutnya tidak lagi 80, 40 plus 80, tapi seluruh. Berarti sekarang penyebutnya adalah 100. Sehingga ketika kita ngitung pembagian distribusi overhead 40/100, dari Y ke A, Y ke B 40/100, Y ke Z 20/100, dikalikan 36.300, sehingga kita mendapatkan angka seperti ini. Kemudian kita distribusikan ya, ke A 14.520. Nah, sekarang Z ternyata mendapatkan 7.260. Ingat, ini yang menjadi perbedaan dengan metode yang direct, langsung tadi. Kalau metode langsung kita bisa lihat di sini Z tidak mendapatkan distribusi apapun dari departemen Y, tetapi untuk metode bertahap atau sequential, Z sekarang mendapatkan distribusi. Nah, baru kalau sudah seperti ini, baru kita distribusikan yang Z, kita distribusikan kepada departemen A dan B. Rumusnya sama, jadi ini tetap 70, yang 30 tetap diabaikan. Jadi metode sekuensial itu mengakui kontribusi antar departemen jasa tetapi sifatnya parsial. Y ke Z diakui, tetapi Z ke Y itu tidak diakui. Jadi itu. Jadi 20 plus 50, 30 kita abaikan. 20 plus 50, 70, sehingga persentasenya tetap 20/70. Dari Z ke A, Z ke B itu 50/70. Dikalikan 27.260. Kenapa 27.260? Karena sekarang departemen Z bukan hanya 20.000, tetapi dia menerima biaya overhead dari departemen Y sebesar 7.260. Sehingga total biaya overheadnya adalah 27.260. Kita kalikan sehingga ketemu angka. Kepada departemen A dia didistribusikan sebesar 7.000 sekian, kepada departemen B 19.000 sekian. Berikut datanya. Sehingga sekarang sudah agak terlihat beda. Kalau tadi departemen A, kalau menggunakan metode direct, total factory overhead-nya adalah 83.000. Sekarang ketika menggunakan metode sekuensial, ini sekarang 82.000, turun 1.000. Jadi sudah agak beda. Masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode aljabar atau metode simultan. Kita menggunakan persamaan. Lagi-lagi ilustrasi ini akan kita gunakan. Jadi ingat, departemen Y itu biaya overhead-nya 36.300, Z biaya overhead-nya 20.000. Maka kita akan membuat yang namanya persamaan aljabar. Kalau kita buat ya seperti ini. Jadi ini ada persamaan aljabar. Y sama dengan 36.300 plus 0,3Z. Dari mana 0,3Z? Ingat, departemen Y itu total biaya overhead-nya adalah 36.300. Selain itu, dia juga menerima jasa sebesar 30% dari total keseluruhan jasa departemen Z. Jadi 100% jasa yang diberikan oleh departemen Z, 30% diantaranya itu dinikmati oleh departemen Y. Sehingga sekarang persamanya adalah 36.300 plus 0,3 Z. Jadi ini 30% ya, 0,3 Z. Kemudian hal yang sama dengan Z. Z itu total biaya overhead-nya 20.000, karena dia menikmati 20% dari total biaya overhead yang dikeluarkan oleh departemen Y, dari jasa yang diberikan oleh departemen Y, maka rumusnya 20.000 plus 0,2. Ingat, 0,2 Y. Ya, baik. Nah, di sini ya. Kita sudah bisa mendapatkan persamaan aljabar seperti ini. Baru kemudian persamaan tersebut akan kita lakukan substitusi. Y sama dengan, kita ambil satu saja, kita ambil persamaan yang Y saja.
kita akan mensubstitusinya Y sama dengan 36.000 plus 0,3 Y, plus 0,3 Z. Z-nya karena kita sudah punya persamaan Z di sini, Z di 0,3 Z ini, Z-nya akan kita ganti dengan ini. 20.000 plus 0,2 Y. Nah, ini agak lebih ringkas. Kalau mau versi lebih detailnya, ini saya sudah buatkan notes-nya di sini. Kita bisa lihat di sini. Ini sama ya dengan yang ada di slide. Y 36.300 plus 0,3 20.000 plus 0,2 Y. Baru kemudian kita hitung Y sama dengan 36.000, 0,3 dikali 20.000 itu sama dengan 6.000. 0,3 dikali 0,2 Y itu sama dengan 0,06 Y. Ya. Kemudian 0,06 Y ini plus, kita geser ke kiri. Sehingga plus 0,06 Y kita geser ke kiri, dia menjadi min 0,06 Y. Sehingga sekarang Y min 0,06 Y. Y itu berarti itu kan sama dengan 1 Y. Sehingga sama dengan 36.300 plus 6.000. Sehingga kita dapat angka 42.300. Dari ini kita tambahkan 1 Y, ini Y, Y itu 1 Y dikurangi 0,06 Y itu sama dengan 0,94 Y. Jadi 0,94 Y sama dengan 42.300. Y sama dengan 42.300 dibagi 0,94. Kita akan mendapatkan Y sama dengan 45.000. Ya, kita sudah dapat di sini Y sama dengan 45.000. Kemudian kita mencari berapa nilai Z. Kita juga melakukan substitusi. Kita dari rumus ini Z 20.000 plus 0,2 Y. Jadi Z 20.000 plus 0,2 dikalikan dengan Y. Y sudah kita ketahui. Di sini 45.000. Jadi langsung kita ganti saja Y-nya dengan 45.000. 45.000 dikali 0,2 ketemu angka 9.000. Jadi Z adalah 29.000. Baik, kita sudah dapat angka pastinya. Y adalah 45.000, Z adalah 29.000. Baru kita masuk pendistribusian biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, pertama yang kita distribusikan lagi-lagi adalah Departemen Y, karena memang Departemen Y itu memberikan lebih banyak kepada Departemen Z daripada Departemen Z memberikan jasanya kepada Departemen Y, ya tadi seperti penjelasan saya tadi. Rumusnya adalah 40/100 ya. Jadi kembali kita melihat ini 40/100, 40/100, 20/100. Jadi ini dikali 45.000. Tidak lagi 36.300, tetapi kita sudah mendapatkan nilai Y baru yaitu 45.000. Kita masukkan 45.000. Sehingga 40/100 kali 45.000 itu adalah 18.000. Kita tulis di sini. Yang B mendapatkan 18.000, tulis di sini. Yang Z mendapatkan 9.000, tulis di sini. Ini totalnya adalah 45.000. Kemudian bagaimana untuk distribusi dari Z ke departemen yang lain? Nah, bedanya antara bedanya dengan metode sekuensial tadi, kalau metode simultan, sekarang Y juga mendapatkan distribusi biaya overhead dari Z. Kalau tadi kan metode sekuensial, Z dapat dari Y, tetapi Y tidak dapat dari Z, maka ini kosong. Tapi kalau metode simultan, Z mendapatkan distribusi biaya overhead dari Y, Y mendapatkan distribusi biaya overhead dari Z. Jadi saling mendistribusikan biaya overhead. Jadi ini tidaklah parsial. Baru kemudian kita hitung di sini. Di sini karena kontribusi Z terhadap Y sekarang diakui, maka kita masukkan ya persentasenya. Jadi sekarang persentasenya tidak hanya 20 plus 50, tetapi 30 juga include, juga masuk. Jadi total ini adalah 100. Maka tinggal kita distribusikan, tinggal kita hitung. 20/100, dari Z ke A 20/100 ya. Ini A 20%, B 50%, Y 30%. Berarti ini, mohon maaf saya ganti. Ini adalah B, Z ke B, ini Z ke Y. Z ke A 20%, Z ke B itu 50%, Z ke Y itu 30%. Nah, sekarang kita dapat angkanya di sini 8.700. Dari Z ke B itu angkanya ada Z
ke A itu angkanya adalah 5.800 ya. Z ke B angkanya adalah 14.500 ya. 50 per 100 dikali 29.000 kita dapat angka 14.500. Kemudian 30 per 100 dikali 29.000 nilainya adalah 8.700. Baru kalau sudah, baru kita distribusikan seperti ini. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan total biaya overhead yang baru, yaitu yang seperti yang tercantum di 83.800. Jadi kalau boleh saya komparasikan, kalau menggunakan metode langsung, biaya overhead Departemen A setelah mendapatkan distribusi dari Departemen Z dan Y itu adalah 83.800 ya, 83.800 sekian. Ketika menggunakan metode sekuensial, nilainya 82.300. Tapi ketika menggunakan metode simultan, itu 83.800. Jadi berbeda-beda. Tiap menggunakan metode yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Tingkat akurasi pembebanan metode biaya overhead pun akan berbeda. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah metode simultan atau metode aljabar. Yang paling kurang akurat adalah metode langsung. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.